Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas, pekerjaan, dan hari-hari kita. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan kita dalam menjalani setiap kehidupan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 24. Demikianlah dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kehidupan kita adalah kehidupan yang merupakan kebebasan. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk memilih kemana kita. Tetapi di dalam pilihan itu, kita tidak bisa memilih dua, tetapi satu. Maka dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan kebebasan, maka pilihlah cara hidup yang mana. Dan pilihlah kepada siapa kita tunduk, sehingga hidup kita terarah kepada siapa kita mempercayakan perjalanan kehidupan kita. Maka di sini kita mau melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang bebas. Allah kita adalah Allah yang demokrasi, di mana kehidupan setiap orang percaya tidak dibatasi kemana dia pergi. Tetapi Tuhan mau dalam setiap kehidupan orang percaya itu punya dasar, punya landasan, dan punya keterikatan di dalam kehidupan yang tunduk kepada siapa. Maka jelas firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Yang mau dikatakan adalah jangan ketika bibir kita, ketika kita memperlihatkan pujian kita kepada Tuhan, pengakuan kita mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala yang ada dalam kehidupan kita, tetapi kehidupan kita setiap hari mengandalkan kekuatan-kekuatan lain, baik itu jabatan, baik itu materi, kekayaan, bahkan kita bisa saja percaya kepada hal-hal yang membuat kita percaya kepada kekuatan-kekuatan alam ini. Kita percaya kepada dukun, percaya kepada ahli-ahli tenung, dan ini yang membuat kehidupan kita tidak terfokus kepada siapa kita percaya dan mempercayakan hidup kita. Maka diarahkan kepada kita bahwa hidup kita tidak boleh taat atau mengabdi kepada dua tuan. Maka pilihlah siapa yang menjadi bagian kehidupan kita. Kalau kita percaya dan tunduk kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah kita mempercayakan kehidupan kita. Karena pengakuan iman kita mengatakan Tuhanlah sumber kehidupan, karena Dia yang telah menciptakan kehidupan manusia dan segala isinya. Begitu juga dengan kehidupan kita yang disertai, dituntun, diarahkan kemana Tuhan menghendaki agar hidup kita menjadi hidup yang lebih baik dan lebih berharga dari segala-galanya. Maka belajarlah untuk menghargai kehidupan dan percaya kepada Tuhan dan lebih mengasihi Allah daripada segala-galanya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jangan pernah percaya kepada Tuhan, tetapi percaya juga kepada Mammon. Jangan kita letakkan Tuhan dan Mammon itu sejajar. Jangan kita letakkan Tuhan itu sama dengan Allah-Allah lain. Karena Allah kita adalah Allah yang lebih berkuasa.
karena Dia sang pemilik kehidupan, sang pemilik apa yang kita punya pada saat ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang percaya harus menjadi orang yang jelas kemana arah hidupnya, bukan menjadi orang yang tidak jelas. Maka Yakobus 1 ayat 8 berkata, orang yang mendua hati, maka hidupnya tidak akan pernah jelas, tidak akan pernah tenang, dan tidak akan pernah bisa bersuka cita. Karena itu, pilihlah Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah sumber dari segala kehidupan, karena Engkau yang empunya kehidupan kami. Ajari kami di dalam menjalani kehidupan kami hanya berharap kepadamu, dan biarlah seluruh kehidupan kami adalah kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, biarlah kehidupan kami dapat kami jalani, karena apa yang kami hidupi saat ini itu adalah anugerah dan kasih setia-Mu saja. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doa kami ini. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.